Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Alhamdulillah untuk kelas 9 MTs Ratul Ulum kemarin kalian sudah penilaian harian bab 1 ya, tentang magnet dan induksi elektromagnetik. Berarti sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang bioteknologi. Ini materinya sebenarnya mudah ya, teori, tapi harus dipahami betul-betul bagaimana penerapannya dan pemanfaatannya. Karena bukan hanya sekedar paham, tapi dalam pengaplikasiannya itu harus benar-benar sesuai dengan aturan, sesuai dengan naluri kemanusiaan ya. Karena kalau misalnya tidak ya, penerapannya ini kalian paham tapi kalian menuruti ego dan segala macamnya, nah ini malah akan menjadi bencana. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi bioteknologi. Ini adalah lanjutan dari pengembangan dari pewarisan sifat atau genetika, ya salah satunya. Baik, untuk bioteknologi di sini, bioteknologi itu berasal dari dua kata ilmiah, ya. Kalau misalnya di sini, yang pertama adalah biologi. Kalau biologi kalian udah belajar ya kemarin ya. Ada bio artinya makhluk hidup, logi artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, ya. Nah, kemudian kalau teknologi itu adalah sebuah alat, ya. Sebuah alat atau kemampuan teknis yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan dasar. Jadi secara istilah, bioteknologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup ataupun produk ataupun jasa ya, yang mana dia ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan hidup manusia. Ya, mensejahterakan hidup manusia, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk kepentingan pribadi, ya, ataupun kepentingan politik, bukan, ya, tapi untuk kesejahteraan hidup manusia. Karena kalau sampai disalahgunakan, nah ini berakibat sangat-sangat fatal. Baik, kita lanjut. Nah, di sini jadi intinya dalam bioteknologi itu sendiri, dia itu tujuannya ya adalah untuk memberikan solusi atas masalah manusia demi meningkatkan kesejahteraan manusia, entah itu dalam bidang ekonomi, kesehatan, pertanian, ya, peternakan, gizi dan bidang lainnya. Jadi pemanfaatan makhluk hidup dalam penerapannya entah dalam bentuk produk, jasa, ya. Nah, itu bisa dalam semua bidang asalkan ini memecahkan masalah manusia dan mensejahterakan umat manusia itu sendiri. Contohnya, misalnya kalian tahu dong, misalnya paling gampang nih ya, paling gampang untuk dicerna adalah seperti kacang kedelai. Kacang-kacangan itu kalian tahu, kalian udah belajar di sistem pencernaan waktu kelas 8 bahwa kacang kedelai itu adalah salah satu makanan yang menghasilkan nilai gizi berupa protein. Nah, kalau misalnya ya, ibu belum ngitung nih, tapi misalnya kalian itu harus memenuhi berapa miligram protein setiap harinya. Nah, tapi kalian harus makan kacang kedelai. Misalnya dari 50 berapa miligram tersebut harus makan misalnya seperempat kilo ya, seperempat kilo kacang kedelai. Kalau ibu nggak suka kacang kedelai. Ya, kenapa nggak suka ya, apa ya? Kalau olah ya gitu aja ya, bau apa, terus rasanya juga nggak terlalu banget suka gitu ya. Pokoknya nggak suka lah kalau makan kacang kedelai cuma gitu aja. Nah, tapi kacang kedelainya diolah gitu, difermentasi, bisa jadi tempe. Nah, jadi asik makannya, ya kan? Udah gitu proteinnya jauh lebih tinggi dibandingkan harus makan
1/4 kacang kedelai. Gitu. Jadi yang seharusnya kalian makan kacang kedelai itu adalah 1/4 kilo, ya kan? Tapi dengan adanya tempe, ya, kedelai yang difermentasikan, itu kalian hanya butuh misalnya 1 potong tempe setiap harinya untuk memenuhi nilai gizi protein kamu. Bayangkan. Ya kan? Berarti kan kacang kedelai kalau misalnya 1/4 aja 1 orang, berarti udah mahal banget berapa, ya kan? Ini cuma tempe sepotong doang, sepotong tempe goreng ibaratnya gitu. Nah, itu kan benar-benar mensejahterakan manusia. Pertama yang rasanya enak, bisa dibikin gorengan tempe, bisa dibikin tempe bacem, bisa dibikin tempe orek, ya kan? Nah, itu jadi rasanya yang lebih lezat. Kemudian yang kedua, harganya pasti jauh lebih murah, ya kan? Nah, berarti itu adalah salah satu dampak yang positif ya untuk mensejahterakan umat manusia. Baik, sekarang kita lanjut ke macam-macam bioteknologi. Nah, kalau tadi bioteknologi itu banyak di beberapa bidang, sekarang jenis-jenisnya. Jadi bioteknologi itu dibagi menjadi 2 macam, ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Apa bedanya? Konvensional itu bahasa lainnya adalah tradisional. Umumnya kalau konvensional atau tradisional itu, dia itu masih menggunakan pemanfaatan makhluk hidup secara langsung, ya. Salah satunya adalah dengan proses yang namanya proses fermentasi. Ingat, jadi kalau bioteknologi konvensional itu, dia itu memanfaatkan makhluk hidup, pemanfaatan makhluk hidup secara langsung, ya. Nah, salah satunya dengan proses fermentasi. Nah, itu salah satunya adalah tempe tadi. Ya, dia kan melakukan proses fermentasi kan. Nah, itu berarti tempe termasuk bioteknologi konvensional atau tradisional. Sedangkan kalau misalnya untuk yang modern, ya. Nah, kalau modern itu dia sudah main yang namanya genetika, ya. Sudah merekayasa genetika. Dengan tentunya alat-alat yang canggih sekali, harus pakai alat-alat canggih. Karena kalau genetika kan udah yang sangat-sangat kecil yang ada dalam tubuh manusia, berarti kan kita ngelihat sel aja sudah pakai mikroskop, ya kan? Mau ngelihat bagian dalam organel lagi harus pakai mikroskop yang perbasanya lebih besar. Misalnya pakai mikroskop elektron, ya kan? Pakai yang sampai ke dalam-dalamnya ya harus yang jauh lebih besar lagi, harus yang lebih canggih lagi alatnya. Makanya kalau untuk yang modern, nah dia menggunakan peralatan-peralatan canggih dan biasanya ini termasuk dalam golongan-golongan yang prosesnya adalah melalui rekayasa genetika. Jadi DNA-nya itu udah otak-atik lah seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke konvensional dulu ya. Nah, di sini untuk yang konvensional, selain ada tadi kayak tempe ya. Nah, sebenarnya itu bioteknologi itu sudah ada dari zaman dahulu sekali ya, dari sekitar akhir abad ke-19 sampai abad ke-20. Bahkan jauh dari sebelum itu, dari 8.000 sebelum Masehi atau sebelum 6.000 Masehi itu sudah ada ya, dimana bangsa Mesir kuno itu mulai fermentasi ya, pembuatan bir dan roti menggunakan ragi. Tapi belum ada ilmu bioteknologinya. Jadi dia hanya tahu oh itu prosesnya. Oh gini loh cara bikin bir, oh gini loh cara bikin roti gitu. Tapi dia nggak tahu kalau ternyata kalau satu cara tersebut bisa terkumpul dalam suatu wadah ilmu yang disebut dengan ilmu bioteknologi gitu. Terus kayak misalnya bangsa Tionghoa ya pada tahun 4000 sebelum Masehi, dia tuh udah bikin yogurt, keju dengan bantuan bakteri, sama difermentasi juga. Ya. Fermentasi. Nah, jadi di sini fermentasi itu sudah dari dulu sekali sudah fermentasi ya jadinya. Nah, cuman tadi Ibu bilang lagi,
untuk wadah ilmunya yang pelajari itu semua itu baru dikembangkan sekitar akhir abad 19 sampai awal tahun abad ke-20. Oke. Nah, selain itu juga ada kayak misalnya penemuan-penemuan lainnya, ya, seperti seorang ilmuwan Inggris yang bernama Edward Jenner, ya, yang dia menemukan vaksin yang terbuat dari kuman penyakit yang telah dimatikan dan diberikan kepada seseorang untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar terhindar dari penyakit itu sendiri. Sedangkan ada lagi yang namanya Alexander Fleming, dia itu seorang ilmuwan dari Skotlandia yang menemukan antibiotik yang dapat menghambat ataupun mematikan bakteri. Jadi vaksin ditemukan oleh Edward Jenner, Alexander ditemukan oleh antibiotik ditemukan oleh Alexander Fleming. Nanti kayaknya ada deh perbedaan apa itu vaksin, apa itu antibiotik, nanti ada ya. Ini sekarang juga lagi booming-boomingnya tentang vaksin ya, tentang vaksin Sinovac untuk pencegahan virus COVID-19. Baiklah, sekarang kita lanjut ke bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini tadi yang seperti Ibu sudah bilang, dia itu sudah menggunakan peralatan canggih untuk mengotak-atik rekayasa genetika, ya, mengotak-atik DNA yang ada dalam tubuh suatu makhluk hidup. Nah, di sini bioteknologi modern ini dia itu diawali oleh si James Watson, ya, dan Francis Crick, yang mana dia menemukan model DNA pada tahun 1953. Nah, kemudian dikembangkan lagi oleh Werner Erber, ya, untuk bagaimana cara memotong bakteri dengan bantuan enzim dendritik, ya. Kemudian dikembangkan lagi penelitiannya oleh Stanley Cohen dan Herbert Boyer, ya. Nah, inilah para ilmuwannya. Ini sebelah kiri yang berdua tuh, ya, yang ada model DNA-nya itu adalah James Watson dan Francis Crick. Tengah-tengah adalah Werner Erber. Kemudian sebelah sini yang pakai kacamata itu adalah Stanley Cohen dan Herbert Boyer. Oke. Baik, kita lanjut. Di sini untuk penerapan bioteknologi itu sendiri, ya, ini sudah banyak banget bentuknya yang meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, tapi ada juga yang menghancurkan, ya. Kayak misalnya kita minum susu doang, ya udah proteinnya segitu gitu kan, kadar lemaknya segitu, tapi kita tinggiin lagi nih dari susu ke yogurt. Nah, proteinnya jauh lebih banyak. Padahal sama-sama dari susu. Terus dari yogurt dijadiin keju. Nah, lebih banyak lagi. Jadi, salah satu pemanfaatan dari bioteknologi itu bisa berupa produk dalam bentuk pangan yang mana bisa meningkatkan nutrisi dari bahan pangan tersebut, ya, sehingga mudah dijangkau, kemudian nutrisinya jauh lebih banyak dan harganya jauh lebih murah gitu. Nah, di sini ada salah satunya lagi adalah dalam bidang pangan, ya. Nah, ini dipelopori oleh Norman Borlaug. Dia seorang ahli pertanian dari Amerika. Nah, dia itu melakukan hibridisasi. Masih ingat kan persilangan? Nah, ini untuk meningkatkan produksi dan kualitas dari padi dan jagung. Jadi dia menyilangkan antara padi dan jagung. Nah, akibat dari kerjaannya dia ini, ya, yang luar biasa rajinnya, pasti dia akan melakukan penelitian berkali-kali. Nah, akhirnya dia mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1970. Wow, keren ya. Padahal kalau kalian pikir cuma padi sama jagung, ya kan, sepele.
Tapi ternyata dari padi dan jagung itu dia melakukan penelitian, kemudian dia melakukan persilangan antara kedua tanaman tersebut. Nah, berhasillah dia mendapatkan hadiah Nobel. Wow, keren ya. Terus selanjutnya, nah ini adalah nama-nama bakteri dan nama-nama jamur ya, yang memanfaatkan dari bioteknologi. Nah, kalian bisa lihat kayak misalnya di sini alkohol itu bahan dasarnya sebenarnya adalah gula. Nah, dia itu mikroorganisme yang berperan itu adalah Saccharomyces. Minuman anggur dari gula juga, Saccharomyces cerevisiae. Antibiotik umumnya adalah Rutanutrein, ya, tapi organisme yang berperan adalah jamur Penicillium. Kemudian ada asam cuka, ya, dari bakteri Acetobacter, kemudian bir, Saccharomyces cerevisiae. Ada brembali, Saccharomyces cerevisiae, ada kecap, Aspergillus wenti, keju, Streptococcus lactis, nata de coco, Acetobacter sheilinum, mentega, Streptococcus citriforus, ada oncom, Neurospora cytopila, roti, yes, sake, Aspergillus oryzae, begitu seterusnya sampai yogurt, yaitu Lactobacillus bulgaricus. Bedanya apa sih, mana yang bakteri, mana yang jamur? Sebenarnya gampang. Ini semuanya bakteri sama jamur yang menguntungkan kayak ya, bukan yang merugikan, bukannya berpatogen, tapi yang menguntungkan ya. Nah, di sini bedanya kalau ada kata-kata kokus, bakter misalnya ya. Kemudian basil. Oke. Nah, itu semuanya adalah bakteri. Kokus juga bakteri. Ya. Kalau misal Aspergillus, ya. Kemudian Rhizopus. Nah, itu semuanya adalah jamur. Itu cara bedainnya. Pokoknya bakter ya bakteri, kokus maksudnya bakterinya bentuknya, kokus tuh bulat-bulat ya. Kalau misalnya bacil tuh bentuknya kayak tabung batang-batang. Kayak misalnya kalian bikin tapenya apa, tape singkong. Nah, tetap pakai raginya itu sebenarnya adalah jamur jadi Saccharomyces cerevisiae. Nah, terus kalian misalnya bikin tempe itu dari kedelai. Kenapa bisa ada serat-serat putihnya? Itu karena dari jamur Rhizopus oryzae gitu. Ya. Oke. Cukup sekian sampai di sini ya. Nanti kita lanjut ke bidang pangan dan selanjutnya. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat semuanya.